Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah perekonomian Indonesia dilihat dari sejarahnya. Perekonomian Indonesia di zaman sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua. Satu, perekonomian Indonesia di zaman raja-raja. Munculnya kerajaan menjadi ciri yang menunjukkan kejayaan perekonomian Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudera menjadi keberuntungan karena posisi tersebut menjadi tempat pelayaran niaga antar benua. Hal inilah yang menjadi faktor utama perjalannya perekonomian pada saat itu. Ditemukannya komoditi yang memiliki nilai besar seperti rempah-rempah juga menjadikan perekonomian Indonesia semakin melesat. Yang kedua, perekonomian Indonesia di zaman kolonial. Sebelum Indonesia merdeka, ada 4 negara yang menjajah, di antaranya yaitu Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Masing-masing negara tersebut tentu menguasai ekonomi Indonesia dengan caranya masing-masing dan membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia sebelum merdeka. Selanjutnya adalah perekonomian Indonesia di zaman setelah kemerdekaan. Masa Orde Lama. Pada masa ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa kemerdekaan. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dikatakan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Masa yang ketiga pada masa Orde Lama adalah masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme. Dalam sistem etatisme, negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan, serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pada masa ini juga akhirnya tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi atau penurunan nilai uang. Setelah masa Orde Lama, kita mengenal ada namanya masa Orde Baru. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa Orde Baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi. Yang kedua, pemerintah menempuh kerjasama luar negeri. Dan yang ketiga, pemerintah melakukan pembangunan nasional. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik. Masa yang tentu tidak asing lagi bagi kita adalah masa reformasi.
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis. Pada masa reformasi ini, kita sudah ketahui melewati beberapa masa kepemimpinan. Yang pertama adalah masa Presiden B.J. Habibie, yang kedua masa Presiden Abdurrahman Wahid, yang ketiga masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang keempat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima adalah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentu beliau-beliau sudah membayangkan bagaimana perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita berharap ke depan rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang perekonomiannya menjadi lebih maju lagi. Demikian materi yang bisa disampaikan. Kita bisa menambah wawasan sejarah bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka sampai masa reformasi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.